Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif adamallahu an-naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala sampai pada masail ma'thuratun fis shaum. Persoalan-persoalan umum dalam masalah puasa. Yang pertama, idza balagha as-sabi aw aqama al-musafir aw syufiya al-marid wa hum sha'imun. Jika seorang anak kecil baligh atau seorang musafir sampai di tempat tujuannya dan niat iqamah mukim, ya, atau sampai di kampung halamannya, ya, kerja kemudian bepergian di saat puasa, di pertengahan hari dia sampai di kampung halamannya, ya. Au syufiyal marid, atau orang yang sakit sembuh di pertengahan hari bulan Ramadan wahum sha'imun, dan mereka dalam keadaan berpuasa. Jadi pembahasannya berarti mereka dalam keadaan puasa. Jadi mereka puasa, tetap puasa, musafir tetap puasa, sobi masih kecil tapi tetap puasa. Nah, di pertengahan hari baligh si sobi ini, si anak kecil ini. Si musafir di pertengahan hari dalam keadaan puasa sampai di tempat tujuan atau sampai di kampung halamannya sendiri. Ausyufiyal marid, orang yang sakit sembuh dan dia dalam keadaan puasa. Nah, haruma alaihimul fitru, hukumnya haram bagi mereka membatalkan puasa, sekalipun di saat dia sedang sakit, di saat dia musafir, ya, atau di saat sebelum baligh, dia masih belum wajib puasa. Dia wajib puasa enggak? Seandainya enggak sahur, dosa enggak? Enggak dosa. Karena belum baligh, enggak punya kewajiban puasa. Jadi kalau dia memilih untuk membatalkan puasa sebelum baligh, seandainya, oh ini sebentar lagi saya baligh nih. Bulugh bil umur kan bisa. Ya, baligh pakai umur kan bisa dipakai catatan itu. Lahirnya tanggal berapa, jam berapa. Ya kan nanti di 15 tahun di hari yang pas dengan hitungan lahirnya pakai hijriah itu, di jam yang sama. Oh ini tak batalkan dulu aja ini, biar nggak wajib puasa. Kan nggak ada kodoknya nanti. Iya kan. Nah, tapi kudu alim namun wis sobi. Ya, au aqamal musafir, jelas ini ya. Tapi kalau dia sampainya atau balighnya itu belum membatalkan puasanya, tidak batal puasanya, belum terjadi sesuatu yang membatalkan puasa, jadi dalam keadaan mereka puasa, ini harus lanjut puasa, tidak boleh dibatalkan karena sudah kadung masuk ke wajib, ya. Haruma alaihimul fitru wa wajib alaihimul imsak, wajib imsak, puasa lanjut, ya, haram membatalkan puasanya, haram. Jelas ya. Idza tahuratil haid au afaqal majnun, tahuratil haid wan nufasa, orang yang lagi menstruasi wajib puasa enggak? Haram puasa, justru haram. Jadi kalau sholat segala sesuatu ibadah yang disyaratkan taharah minal hadatsain, ya berarti haid sama nifas masuk, termasuk sholat kan.
Cuma perbedaannya kalau sholat tidak wajib diqodho, bahkan haram mengqodhonya. Tapi kalau puasa wajib diqodho. Ya. Lah kalau perempuan menstruasi atau nifas, kan wajib tidak puasa. Ya. Tohurat, dia suci di pertengahan hari. Kan memang nggak puasa berarti. Kalau tadi kan awal memang puasanya sah si sobi ini. Anak kecil kan puasanya sah. Jadi dia ketika di pertengahan hari balik, dia dalam keadaan puasa. Boleh jadi begitu, ya kan? Nah kalau ini memang dari awal memang nggak puasa, memang nggak wajib puasa. Udah boleh puasa. Di pertengahan hari, suci. Au afaqal majnun. Atau orang gila, siuman. Sadar, waras. Di pertengahan hari. Di pertengahan hari ini maksudnya sudah masuk puasa, jam 7 ya bisa, jam 8 bisa. Udah harus siang-siang bolong, enggak. Au aslamal kafir. Atau orang kafir masuk Islam. Fina hari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Nah bagaimana? Imsak wajib apa sunnah? Qala ustuhibba lahumul imsak. Disunnahkan imsak. Tidak wajib. Karena dari awal dia ya orang menstruasi apa wajib imsak? Kan memang tidak wajib imsak dia. Dari awal orang menstruasi wajib imsak enggak? Enggak. Makan depan antum aja enggak apa-apa. Malah antum dapat pahala kan. Ya kan? Orang yang berpuasa, orang yang fadilahnya Ramadan kan, orang yang berpuasa itu diistighfari oleh malaikat, istaghfir lahumul malaikah idza ukila indah. Kalau ada orang makan di depannya. Nah itu gambarannya ya, istrinya antum kalau lagi menstruasi suruh makan depan antum kan. Biar antum diistighfari oleh malaikat. Ya mungkin merasa dirinya itu istighfarnya sedikit atau kurang makbul, ya sudah, itu caranya udah. Caranya begitu. Ustuhibba lahumul imsak. Disunahkan apa? Imsak. Nah, di sini ada kaidah ya. Ada dua kaidah. Kullu man jaza lahul fitru zahiran wa batinan. Pokoknya setiap orang yang dibolehkan buka puasa, artinya dibolehkan tidak puasa secara zahir dan secara batin, maka la yajibu alaihi al-imsak bal yusam. Maka tidak diwajibkan imsak tapi sunnah. Wa kullu man haruma alaihimul fitr. Setiap orang yang diharamkan untuk tidak puasa. Ya, haram. Tidak puasa itu hukumnya haram. Zahiran wa batinan wajib alaihi al-imsak. Secara zahir dan secara batin, maka wajib baginya imsak. Ya. Wajib baginya imsak. Jelas? Kalau orang menstruasi kan zahiran wa batinan tidak wajib puasa. Secara zahir ya tidak wajib puasa, secara batin ya tidak wajib puasa. Ya. Makanya kalau ada antum di pasar ketemu orang lagi puasa, antum lagi bulan puasa ini, ketemu ada perempuan lagi bakso, ya antum jangan suudzon. Kalau laki-laki ya masih boleh antum suudzon nih, karena nggak ada menstruasinya dia. Ya, secara zahir dia wajib puasa, ya kan, dan orang juga menilai secara zahir dia berpuasa. Tapi kalau perempuan zahiran wa batinan loh, ya, artinya hatta di depan orang dia nggak dosa dia. Ya, ustuhibba lahum al-imsak. Wala qada'a 'alal majnun wal kafir. Untuk orang kafir dan orang majnun tidak ada qada'nya. Orang gila tidak ada qada'nya loh. Orang gila yang tidak puasa tidak ada qada'nya. Puasa tidak puasa nggak ada qada'nya. Free. Itulah maziyatul junun. Istimewanya orang gila.
nggak ada kodoknya kan paling enak deh. Illa idza ta'adda bijununi, kecuali kalau sengaja gila lagi ya. Ya sengaja gila minum pil koplo atau minum apa kan, pil edan kan ada, pil anjing itu ya. Kemudian al-kafir, orang kafir ada kodoknya? Enggak ada. Tapi al-kafirul asli, kafir original. Kalau kafir-kafir KW ini ada kodoknya. Maksudnya kafir KW ini murtad, aslinya Islam, fartadda an dini, dia keluar dari agama Islam. Kafir enggak? Kafir, tapi ghairil asli, bukan ori itu. Enggak original KW. Ini gimana ini? Kodok. Iya. Jadi kalau dari umur 20 dia murtad. Umur 90 mau mati dia aslam. Balik lagi ke Islam. Kodok semua. Kodok semua puasanya. Sholatnya kodok semua. Ya, kalau enggak kodok gimana Ustaz? Hutang dia sama Allah. Hutang. Gitu. Ya itu. Pokoknya murtad itu taglid, hukuman bagi orang yang murtad itu ya mengkodok semua, walau irtadda zamana jununi, sekalipun dia walau janna zamana irtidadih, sekalipun dia gila di saat murtad. Setelah murtad dia gila, sadarnya itu setelah umur 50 tahun, kodok. Salah sendiri murtad. Udah tahu mau gila. Murtad itu gitu ya. Taglid itu namanya taglidun alaih, hukuman bagi orang murtad. Yang di sini maksudnya kafir, al-kafirul asli. Kafir yang asli, yang nggak pernah masuk Islam. Makanya saya bilang tadi original, asli. Iya. Memang kafir warisan min dini abai, dari agama ayah-ayahnya sebelumnya. Jelas al-kafirul asli. Ini tidak ada kodoknya. Tidak wajib imsak. Tapi ya antum jangan motivasi ke orang, nanti kamu masuk Islamnya kau udah mau mati aja nanti. Biar nanti nggak ada kodoknya. Jangan dimotivasi begitu. Justru ini kenapa kok tidak ada kodoknya? Karena supaya orang-orang di luar Islam juga tahu. Karena al-kafir millatun wahidah. Kata-kata kafir di sini itu untuk berbagai macam golongan agama. Ya, dari mulai Hindu, Buddha, pokoknya di luar Islam ya namanya kafir. Dan ini bukan penghinaan. Kata-kata kafir itu bukan. Karena kafir itu kan artinya menutupi. Karena menutupi Islam maka dinamakan kafir. Bukan menghina, bukan. Ya, ini barangkali ada orang kafir dengan kata-kata kafir itu bukan penghinaan. Jelas? Jadi khusus mereka tidak ada kodoknya. Kenapa? Karena supaya juga mereka ngerti bahwa Islam itu menutup segala sesuatu yang dikerjakan sebelum Islam. Sekalipun bunuh, sekalipun berbuat dosa apa saja, semuanya diampuni dosanya. Kayak mawaladatuhu ummuh pokoknya. Seperti bayi yang baru lahir. Hatta bunuh tidak ada dosanya, udah hilang. Kecuali al-muta'alliqah fil adami. Seperti diyahnya membunuh. Tahu diyah? Dendanya orang bunuh. Ya kan, dendanya bayar 100 onta. Antum bunuh orang kan bayar 100 onta ya akhi. 100 onta. Satu onta itu berapa? 30-an ya juta. Anggap 30 juta. Ya, 30 juta kali 100 berapa, antum hitung sendiri aja. Ya kan? Itu ontanya juga onta dengan sifat khusus.
Kalau diahnya mughalladhah itu ya ontanya 40 onta hamil. Gimana cari onta hamil, harganya berapa? Itu nanti di fikih kriminal ada itu. Ada fiqhul jinayat namanya wal hudud. Fikih kriminal plus denda-dendanya di situ ada. Itu biasanya yang belajar nanti hakim. Ya, tapi bukan hakim-hakim sekarang, hakim syar'i. Jadi makanya dulu qadhi, hakim itu mesti alim ya. Zaman dulu hakim itu mesti alim ya. Hakim dalam Islam itu mesti alim ya. Tidak ada hakim bodoh, tidak ada. Ya. Jelas? Al-murtad yajibu alaihi qada'u ma fatahu minas siyam athna'a riddatih walau junna fi athna'iha. Ini sudah saya terangkan tadi. Murtad itu wajib baginya mengqadha segala sesuatu yang ia tinggalkan, termasuk puasa. Athna'a riddatih, di saat murtadnya. Walau junna fi athna'iha, sekalipun gila di saat murtad. Ya. Wa minal khata'il fahish al-waqi' fi katsiri minan nas, ada kesalahan fatal yang banyak dilakukan oleh kebanyakan orang. Annahum, bahwa sungguhnya mereka indama yasma'una adzan al-fajri, ketika mereka mendengarkan adzan subuh, yatabadaruna ila syurbi i'tiqadan minhum jawaz dzalika ma dama al-mu'adzin yu'adzin. Mereka menganggap, ya, yatabadaruna ila syurbi, mereka bergegas minum atau memakan atau merokok, ya, pokoknya yang semacamnya ya, yang bisa dihabiskan dalam waktu cepat. Nah, itu seperti mungkin makanan yang masih ada di mulut, atau rokok yang qoribun ila tegesan, yang mendekati menjadi tegesan itu, ya kan, cepat dihabiskan. Atau air minum, i'tiqadan minhum jawaz dzalik, mereka menganggap bahwa itu boleh dan tidak membatalkan puasa selama azan masih berkumandang. Nah, jawabannya wadzalika la yajuz, hal itu tidak boleh. Sebab kalau dibolehkan, ini nanti fatalnya gimana, bentuk kefatalannya di mana? Satu, azan itu tidak satu orang satu kota. Azan itu saut-sautan dari musola ini ke musola ini. Lah kalau tidak selesai gimana azannya? Masjid Ittihad azan awal. Setelah dia sampai asyhadu alla ilaha illallah, ini musola ini azan. Nanti di sini ini azan. Dah selesai antum bisa makan satu piring ya, akhi. Dari sini aja hukumnya sudah nggak masuk. Fatal ini nanti. Nanti bisa pesen ini. Nanti adanya ini ya, biar nanti orang bisa makan semua. Bisa dipesen loh antum. Nanti kalau ini udah mau akhir la ilaha illallah akhir azan, nanti baru mulai azan nih. Jadinya terus azannya yang panjang nanti. Yang rada panjang. Enak, nanti bisa makan antum bakwan, royid kan. Bisa ngopi udut sampai selesai bisa. Dari sini aja udah fatal itu. Ya. Itu satu. Yang kedua, kefatalannya di mana? Kefatalannya azan itu dalalatun qawiyatun ala dukhulil fajr. Tanda kuat sekalipun belum pasti. Kan belum pasti. Masih perkiraan waktu sholat. Tapi azan itu perkiraan kuat masuknya waktu fajar. Antum sholat subuh nunggu apa? Nunggu azan kan? Kenapa? Sholat subuh nunggu azan. Karena dalam hati antum punya keyakinan kuat
Orang nggak mungkin adzan sebelum masuk waktu subuh. Iya kan? Dan kalau adzan itu berarti dia sudah memastikan kalau subuh sudah masuk. Antum sholat. Berarti kan antum yakin kalau subuh sudah masuk. Sudah tahu, yakin subuh sudah masuk, kenapa antum minum? Berarti antum minum di waktu fajar. Fasawmuhu batil. Ya, wa may yaf'aluhu fasawmuhu batil. Orang yang mengerjakan seperti ini, maka puasanya batil. Hukumnya anak-anak kecil dulu waktu antum, enggak apa-apa kalau masih kecil antum. Ya kan, dulu kan waktu kecil ini fenomenal banget. Ya kan, sesuatu yang biasa. Malah kita kadang disuruh sama orang tua kita, habiskan minumnya sebelum adzannya. Nah, selesai, ya kan? Wa alaihil qadha, dan baginya qadha. Ya, in kana shaumuhu fardhan. Kalau puasanya fardu berarti wajib qadha. Kalau puasanya sunnah ya berarti kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Enggak ada pahala apa-apa dari puasa. Li'anna al-mu'adzin la yashra' fil adzan illa ba'da tulu'il fajar. Karena muadzin itu tidak mungkin dia akan mengumandangkan adzan kecuali dia sudah memastikan masuknya waktu salat subuh. Wa idza syariba athna al-adzan fayakunu qad syariba fi waqtil fajar. Barang siapa yang minum di waktu adzan berarti dia dipastikan minum di waktu fajar. Wa kullu dzalika bisababil jahl. Dan semua itu dilakukan karena sebab kebodohan. Karena kebodohan data alim. Sudah data alim, ketemunya sama ustadz artis. Repot nanti antum. Ya kan, sekarang artis tobat jadi ustadz. Iya kan? Ya orang yang sudah masyhur di publik, ya sudah menjadi public figure, presenter atau artis atau pembawa acara dan lain sebagainya. Orang sudah kadung banyak kenal, hijrah kemudian dia taubat, ini sudah kadung terkenal, sudah public figure, sudah tinggal pakai imamah, udeng-udeng, jubah, atau yang perempuan tinggal pakai ya, gaya-gaya ustadzah, khalas, ngajar jadi ustadz. Fa'aftau bi ghairi ilmin, maka dia akan berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka orang-orang seperti itu akan sesat dan menyesatkan. Nah, itulah yang dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ulama. Allah tidak mencabut ilmu itu dari otaknya ulama, langsung dicabut saat masih hidup, enggak. Tapi Allah mencabutnya itu dengan mematikan mereka. Ya. Dengan mematikan mereka. Ulama yang alim-alim ini umurnya pendek-pendek, ya, yang fuqaha umurnya pendek-pendek, diambil oleh Allah hatta la yabqa fid dunya aliman, sehingga nanti pada suatu saat tidak ada orang alim lagi, jarang orang alim. Maka orang-orang awam ini berbondong-bondong mengfigurkan orang-orang bodoh, mengkiaikan orang-orang bodoh. Ya, mengkiaikan orang-orang bodoh. Jadi wong-wong bodoh karena sudah kadung terkenal atau ibnul kiai, Gus boleh dipanggil Gus boleh, tapi kalau dikiaikan sebagai pengajar, sebagai mufti, tidak bisa ya. Silahkan mau Gus sekarang jadi Gus juga mudah. Antum masuk tim hadrah jadi Gus. Antum ingin jadi Gus, masuk tim hadrah bisa jadi Gus. Fa'aftau bi ghairi ilm. Akhirnya mereka ditanya tentang ilmu, dimintai fatwa tentang ilmu. Tahu nggak akhirnya terjadi apa? Dia akan berfatwa tanpa ilmu. Maka potensinya besar untuk menyesatkan orang. Nah, itulah.
Jelas ya? Ini semua bil jahil nih. Nggak tahu riwayatul ahadits. Harus ngerti ini. Kenapa kok dulu ada sahabat datang ke Rasulullah, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini saya masih bawa makanan. Ini ada azan, apa saya teruskan makannya? Kata Rasulullah, teruskan. Itu dulu azan di Mekah itu, di Madinah itu ada 2 azan. Ada azan qabla dukhulil waqt, ada azan ba'da dukhulil waqt. Sampai sekarang, antum kalau ditakdir umrah, haji, antum tinggal di Madinah, penting jangan seperti Ashabul Kahfi tidurnya. Ya, jam 2 itu sudah bangun, sudah tahajud. Nanti antum akan dengar 2 azan. Jam 3 itu di sana sudah azan. Tapi bukan azan dukhulul fajr, azan bangunkan orang tidur. Nanti kalau sudah masuk waktu sholat, azan lagi. Sampai sekarang, adahnya memang seperti itu. Jadi ada 2 sholat yang azannya 2. Ada 2 sholat yang azannya 2. Sholat fajar, azan sebelum subuh, sama azan setelah masuk waktu. Azan pertama untuk tanbih, untuk membangunkan orang. Azan kedua, i'lam bidukhulil waqt, memberitahukan bahwa masuk subuh, masuk waktu sudah. Yang kedua Jum'ah. Jum'ah azan pertama untuk mengingatkan orang bahwa ini sudah hampir masuk waktu Jum'ah. Yang kedua, i'lam bidukhulil waqt. Itu jual beli dan lain sebagainya. Ini setelah azan kedua ini tidak boleh ini. Sudah tutup jual beli, tidak ada. Idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli. Toko tutup semuanya. Nanti habis Jumat buka lagi antum. Ya khususnya yang dagang cendol, yang es itu buka langsung di depan masjid, langsung buka. Nanti orang-orang keluar masjid pada beli kan es. Gitu. Ya wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Buka tokonya katanya. Supaya mendapat barokah itu. 2 adzan. Salat subuh sama salat Nah, hadis yang ada sahabat tanya sama Rasulullah itu terjadinya di azan pertama, bukan azan kedua. Coba antum bukan, nanti ada kitab namanya Tuhfatul Ahwadi. Ya. Karangannya siapa ya? Syarah Sahih al-Bukhari. Ya, Syarah Sahih al-Bukhari itu ada Tuhfatul Ahwadi, ada Fathul Bari fi Syarh Sahih al-Bukhari. Dilihat asbabul wurudnya di situ. Ya. Jangan ngasal. Nanti yang dirugikan orang banyak. Walam yaqul bidzalika ahadun minal a'immatil mu'tabirin. Tidak ada satu orang imam pun minal ahnaf, baik dari mazhab Hanafi atau dari mazhab Maliki atau Syafi'i atau Hambali atau a'immah yang satu zaman tapi tidak masyhur. Itu tidak ada satu orang pun di antara mereka yang mengatakan boleh makan sebelum azan itu, boleh minum sebelum azan itu selesai. Tidak ada satu orang. Idza mata syakhs wa alaihi qada'u shaumin min Ramadan atau kafarah. Kalau ada orang mati, perhatikan ya, ini untuk orang yang sudah mati ini. Tapi hukumnya buat orang yang sudah masih hidup, bukan orang yang sudah matinya. Idza mata syakhs, kalau ada orang mati, wa alaihi qada'u shaumin min Ramadan, dan dia punya hutang puasa Ramadan. Au kafarah, atau puasa denda. Denda puasa kan ada. Puasa denda ada enggak? Kafaratu yamin, denda sumpah ada. Kafaratul zihar ada. Ya, kafaratul qatl ada, denda membunuh itu. Puasa denda. Wa qad tamakkana minhu wa lam yaqdih.
dia punya waktu untuk menggodok puasa tersebut, ya. Dia punya waktu untuk melakukan puasa itu, walam yaqdi, tapi dia tidak menjalankannya, dia tidak bayar hutangnya. Padahal dia punya kesempatan untuk bayar. Fayajuzu an yasuma anhu waliyuh, maka walinya boleh puasa untuknya. Jadi puasa niat untuk menggodok puasanya. Perhatikan ya kasusnya. Kasusnya kalau dia punya waktu untuk punya waktu tapi dia tidak menggodoknya. Artinya dia sudah punya kelonggaran, punya kesehatan, dia mampu godok, tapi dia tidak menggodok. Fayajuz an yasuma anhu waliyuh. Au yukhriju an kulli muddin yauman, atau mengeluarkan satu hari satu mud. Satu hari satu mud. Jadi opsinya dua. Boleh berpuasa niat menggodok puasanya, atau mengeluarkan fidyah setiap hari satu mud. Ya. Lah yang dimaksud wali di sini siapa? Atau apakah wali seperti wali nikah? Tidak. Al-murad bil wali qaribuhu, kerabat-kerabatnya. Wa illam yakun warithan, sekalipun bukan ahli waris. Ya, sekalipun bukan ahli. Nah, sekarang pembahasan kalau dia tidak punya kemampuan untuk menggodok. Tidak punya kesempatan, tidak ada waktu untuk menggodok. Ya. Mata aqiba mujibil qada mubasyaratan. Dia habis Ramadan, Syawal mati langsung. Nggak punya kesempatan untuk godok. Ya. Ini bagaimana? Atau istamarral udzur, udzurnya masih ada terus. Atau Syawal masih sakit soalnya. Nah, ini bagaimana? Fala fidyata alaihi wala qada. Tidak perlu dibayar mud, tidak perlu digodokkan. Ya, tidak perlu dibayar mud, tidak perlu digodokkan. Li'adami tamakkunihi minhu, karena memang dia tidak punya kesempatan itu. Jelas? Semua hukum ini idza lam yata'adda bi fitrih. Hukum tadi semuanya perhatikan. Kalau orang tidak sengaja membatalkan puasa. Tapi idza ta'adda fi fitrih, kalau ada orang sengaja memang tidak puasa, sengaja membatalkan puasanya, wajibatil fidyah awil qada anhu mutlaqan, tetap wajib diqadoni. Sekalipun dia belum sempat ngodoni, sudah mati duluan. Tapi dulu tidak puasanya itu sengaja. Sengaja tidak puasa. Wajib ngodoni, wajib atau bayar fidyahnya. Jelas? Hukumnya jelas ya? Yajuzu fi shaumin nafl an yuftira walau biduni udhrin. Untuk puasa sunnah sekarang. Puasa sunnah boleh dibatalkan apa enggak? Boleh. Boleh dibatalkan. Puasa sunnah ya. Bebas antum batalkan puasa sunnah. Walaupun tanpa uzur. Terutama perempuan. Boleh suami membatalkannya. Perempuan puasa. Ya, sekalipun izin sama suaminya. Mas, saya mau puasa mas. Sunnah, Senin. Kata suaminya, tafadhali, monggo, puasa. Ternyata di jam 1 ini, atau jam 4, udah dekat mau buka ini. Kepingin si suami ini. Hasratnya lagi naik. Yang nggak bisa dikoet-koet, itu nggak bisa turun nih si otong ini. Ini apa boleh batalkan si istrinya? Boleh. Terus suaminya, si istrinya wajib nggak batalkan dia? Wajib. Dan pahalanya lebih besar. Dia pasrah untuk dipakai untuk suaminya, pahalanya lebih besar daripada puasa Senin Kamisnya itu. Iya kan?
Sekalipun mungkin di hatinya dia ngerasa, ya Allah nyesel, sudah eman-eman, udah deket, sebentar lagi mau buka. Ya sebentar lagi mau buka puasa ini. Tapi ngeladeni suami, pahalanya lebih besar. Di ranjang itu, suami batalkan. Suami nggak ini apa, istrinya nggak mau. Ya nasihati, bahwa itu pahalanya lebih besar. Nggak dinasihati nggak mau, perkosa nggak apa-apa, nggak dosa antum. Paksa nggak apa-apa. Lorodna sama batalkan puasanya nggak apa-apa, nggak dosa antum. Ya. Jadi ya ma'syarur rijal, wahai semua laki-laki bahwa itu boleh. Dan perempuan ini supaya tahu bahwa itu pahalanya lebih besar. Ini sempat datang pertanyaan ke saya waktu kajian muslimah itu. Ya. Dia ngerasa nyesel, dia ngerasa long, eman-eman, menyayangkan puasanya. Padahal dia makanya malah harus bangga bahwa itu dia dapat pahala yang lebih besar dari apa? Dari puasa. Dari puasa sunnah itu. Jelas? Wala yajuzul iftar fi shaumil fard. Tapi kalau puasa fardu nggak bisa, sekalipun qadha. Lagi ngodoni Ramadan, Mas, besok saya mau ngodoni Ramadan. Ini kalau perempuannya cerdas enak. Mas, saya besok mau Senin mau puasa qadha. Jadi kalau ngodoni itu hari-hari Senin, jadi dapat pahala sunnahnya juga plus qadha. Tapi jangan diniati ya. Jangan ada dua niat. Nah boleh antum niat gini, nusolli apa? Nawaitu shauma ghadin an sunnati yaumil itsnain wa qadha'i Ramadan. Ya. Al-mashghul la yushghal. Al-mashghul la yushghal. Antum lagi sibuk sama satu ibadah, tidak boleh disibukkan, ditumpangi dengan ibadah lain. Ya, illa fi masail ma'dudah, kecuali pada beberapa masalah. Jadi semua masalah boleh. Jadi dasarnya tidak boleh, secara kaidah sudah tidak boleh. Tapi ada beberapa yang boleh. Seperti sholat tasbih dengan sholat hajat, boleh antum gabung. Antum mau sholat tasbih plus hajat plus istikharah, boleh. 3 niat boleh sekaligus. Ya, usolli sholat tasbih wal hajah wal istikharah, boleh. Hajat sama istikharah boleh digabung. Ya. Cuma sholat qobliyah sama sholat fardu, boleh nggak? Nggak boleh. Antum masuk masjid, mau tahiyatul masjid, sudah qomat, usolli sunnat tahiyatul masjid wa dhuhra wa fardhu dhuhri ma'muman lillahi ta'ala, boleh? Nggak boleh. Nggak sah sholatnya. Sama juga di puasa. Kalau masuk hari Senin, masuk hari Arafah, ya, masuk hari Tasu'a, Asyura, antum mau puasa, silahkan puasa sunnah saja. Kalau mau godok saja. Jangan digabung-gabung. Ya, nawaitu shauma qadha'i Ramadan, nawaitu shauma ghadin an qadha'i Ramadan wa sunnati yaumil itsnain. Ora sah puasanya. Li'anna al-mashghul la yushghal. Jangan digabung-gabung. Sunnah aja. Fardu aja. Jadi puasa fardu. Jadi nggak perlu diniati kalau antum mau fardu, Seninnya udah otomatis dapat ya, akhi. Antum puasa qadha di hari Senin, puasa sunnah hari Seninnya udah otomatis dapat. Nggak perlu diniati di hati, nggak perlu. Sudah otomatis. Jadi kalau mau puasa Arafah, ngepasi hari Senin lagi. Ngepasi antum punya qadha. Ya puasanya qadha aja. Nawaitu shauma ghadin an qadha'i yaumi Ramadan. Yaumin min Ramadan lillahi ta'ala. Selesai. Antum dapat Arafahnya, dapat puasa Seninnya. Iya kan? Jelas nggak? Ya. Jelas ya? Soalnya kok ini mungkin antum banyak sering dengar dari ustadz-ustadz yang suka fadhailul amal.
Antum bakal sering dengar dari kiai-kiai yang suka fadhailul amal, mesti ada penggabungan niat di puasa Asyura. Ya kan, di puasa Asyura ada penggabungannya, nggak apa-apa digabung dengan puasa Qadha, puasa ini ya. Tapi secara kaidah tidak boleh, kaidah fikih. Jelas? Nah, ada perbedaan pendapat apa enggak Ustaz? Ada perbedaan pendapat. Cuma al-khuruj minal khilaf muraghab. Keluar dari perbedaan pendapat ulama itu dianjurkan sekali. Ya, sangat dianjurkan. Ada perbedaan pendapat, ada. Juga kalau perbedaan pendapat antara sah dan tidak sah, mendingan antum pilih apa? Pilih sesuatu yang nggak ada perbedaan pendapat dan di situ sah. Udah jadi enak. Perbuatan kita jelas-jelas sahnya. Tapi kalau milih yang masih ada perbedaan pendapat, berarti menurut ulama lain kan tidak sah. Wa yahrumul wisol, ya. Diharamkan puasa wisol. Puasa wisol itu puasa nyambung. Puasa apa namanya? Yang nggak ada bukanya, nggak ada sahurnya, namanya puasa apa? Pati geni, ya. Puasa pati geni atau puasa darmo gandul atau puasa apa? Tirakat-tirakat itu loh, yang di kejawen-kejawen. Ya. Hukumnya apa? Haram. Kalau bahasa Arabnya itu wisol. Ada sudah dari zaman Nabi, ada. Dari zaman Nabi ada. Ilmu perdukunan itu di zaman itu lebih hebat dari menggerakkan patung itu. Ya kan? Antum ke dukun coba bawa golek. Dukun minta gerakan ini sudah. Minta coba antum datang ke dukun, ya lu gerakna gue. Golek, orang bakal bisa. Orang-orang dulu itu zaman jahiliyah sampai bisa menggerakkan patung. Sampai bisa memasukkan apa? Jin ke dalam benda padat, itu sampai bisa bicara itu. Wa yahrumul wisol, puasa-puasa seperti ini puasanya wisol itu puasa nyambung, tidak ada bukanya. Ini hukumnya haram, ya, puasa pati geni. Wa huwa an yasuma yaumaini mutataliyaini, puasa 2 hari berturut-turut biduni an yata'ata bainahuma muftiran. Tanpa ada makanan yang masuk ke dalam tubuh. Kenapa haram? Karena membahayakan. Ya, membahayakan tubuh. Tubuh itu butuh makan. Dan segala sesuatu yang bahayanya pasti mesti haram. Dalam Islam gitu. La dharara wa la dhirara. Ya, hadis itu. Hadis yang menjadi kaidah fikih mustamirrah. Qaidatun mustamirrah. La dharara wa la dhirara. Membahayakan diri sendiri tidak boleh, membahayakan orang lain tidak boleh. Ya, kalau bahayanya pasti haram, kalau bahayanya tidak pasti makruh. Rokok bahayanya pasti tidak pasti. Banyak orang rokok sehat, makanya hukum mu'tamadnya makruh. Antum merokok apa pasti sakit? Tidak pasti sakit kan? Kemungkinan sakit, kemungkinan tambah sehat. Iya kan? Nah, maka hukum mu'tamad rokok makruh. Tapi yang nggak ngerokok juga jangan, oh ternyata makruh aja Ustadz, jadi saya mau ngerokok aja, ya jangan. Yang ngerokok tetap nggak ngerokok. Ya, membahayakan orang lainnya juga belum pasti. Yang rokok pasif kan juga belum pasti sakit. Iya kan? Tapi kalau terganggu, pasti nggak? Pasti mengganggu. Ya. Jadi kalau dari segi ini mungkin haramnya, mengganggu orangnya. Nah ini, kalau yang berpendapat haram mungkin ditinjau dari segi itunya. Ya, saya nggak mengatakan, ini saya juga sportif ini, nggak mengatakan haram juga mutlak, enggak. Mengatakan mubah juga enggak. Karena masih banyak perbedaan pendapat ulama ya dari kaidah ini, la dharara, ya, membahayakan diri sendiri. Nggak boleh membahayakan orang lain, nggak boleh. Kalau pasti hukumnya haram, kalau nggak pasti
Nah kalau nggak makan 2 hari, mesti ngelih nggak? Iya bahaya, ini lambung bisa dempet. Iya pati geni akhirnya ini apa namanya sakit nanti gimana? Membahayakan, jelas. Haram ya, jelas ya. Jadi antum usah ini pati genian ya. Yajibu qada'u shaumil fard 'ala al-fawr in aftara, 2 lagi ya, sedikit lagi ya. Wajib menggodok puasa sunnah. Puasa sunnah. Wajib menggodok puasa fardu langsung. Wajibnya itu apa? Langsung in aftara bi ghairi udhrin. Kalau dulu puasanya dibatalkan tanpa udzur. Ya. Tapi kalau puasanya batalnya pakai udzur, sakit, maka wajib godoknya nanti-nantian boleh. Tidak harus langsung. Ya seperti udzur safar, sakit, atau kelalaian orang niat puasa. Ya. Ini boleh, nanti-nantian boleh godoknya. Tidak harus langsung. Idza ra'a sha'iman ya'kul, kalau antum lihat orang puasa lagi makan. Lagi siang-siang hari Ramadan antum lihat ada orang makan. Bagaimana? Fa in kana dhahiru halihi taqwa. Kalau secara zahir dia adalah orang yang lurus, orang yang bertakwa kepada Allah. Fa yusan tanbihu. Disunahkan antum mengingatkannya. Ya, dianjurkan antum mengingatkannya. Tapi kalau secara zahir ini orang bukan orang fajir. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah, orang yang berani kepada Allah. Ini wajib mengingatkannya antum. Tidak sunnah, tapi wajib mengingatkannya. Tapi kalau antum lihat ada ustadz semua lagi. Ini ustadz kok siang-siang bakso semua antum lihat. Nah, antum sunnah ingatkan, ustadz tidak puasa, nah, gitu. Ya, sunnah, tapi tidak diingatkan juga tidak apa-apa. Artinya tidak dosa. Juga kalau antum mengingatkan, lihat-lihat kondisinya. Kalau belum minum ya jangan diingatkan. Nanti seret gimana? Ya kan, apalagi makannya padang, kering semua, tidak ada sayurnya. Iya kan? Ini baru mau minum, Ustadz, antum nggak puasa Ustadz. Sampai rumah gimana dia? Mati nanti dia. Ya, lihat-lihat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kajian depan babul i'tikaf, menerangkan tentang i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa adamallahu naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, innal hikmata tazidu syarifa syarafan wa tarfa'ul mamluka hatta yajlisa majalisal muluk. Sesungguhnya hikmah di sini maksudnya ilmu. Antum lihat ayat-ayat Allah yang ada kata hikmah di dalamnya. Wa idh ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Yang al-murad bil hikmah itu apa dalam Al-Qur'an? Yang dimaksud hikmah itu al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu hikmah. Paham? Ya, bukan ilmu hikmah. Qala innal hikmata, yang maksudnya ilmu, maksudnya ilmu yang bermanfaat. Tazidu syarifa syarafan, akan menambah orang mulia menjadi mulia. Itu ilmu. Ilmu itu orang mulia menjadi mulia. Orang yang mulia menjadi mulia. Anaknya ustadz, anaknya kiai kalau bodoh, tidak ada nilainya. Dia hanya mengandalkan bapaknya. Oh, papa saya ustadz.
bapak saya kiai, saya gus lah. Dia cuma bisa gitu. Tapi kemuliaan ilmunya tidak ada, dia nggak dapat. Adapun anggapan orang tentang keilmuannya dia itu anggapan bohong. Ya, kalau dia bangga dengan itu berarti dia maghrur, orang yang tertipu dengan anggapan orang, dengan cium tangannya orang terhadap dia. Tapi kalau dia alim, anaknya kiai alim pisan, tazidu syarif syarafan, menambah kemuliaannya dia. Wis anaknya ustadz alim, berarti nambah mulia enggak? Nambah mulia. Ya. Wa tarfa'ul mamluk hatta yajlisa majalisal muluk. Mengangkat darajahnya seorang budak. Anaknya orang biasa. Anaknya orang biasa, mungkin bahkan anak yang sudah dianggap di masyarakat mungkin anak zina, anak haram. Karena kalau anak haram itu dikucilkan, padahal kan sing haram wong tuane itu anaknya. Sing haram siapa? Orang tuanya, anaknya yang jadi korban, kasihan. Sampai dikucilkan. Anaknya orang biasa. Tapi kalau dia alim, ngerti ilmu agama, bisa ngasih tahu ke orang, tarfa'ul mamluk, bisa meninggikan derajatnya hatta yajlisa majalisal muluk, sampai dia bisa duduk di tempatnya seorang raja. Sing jagong pinggir raja siapa? Iya, wong alim. Ya, wong alim ki dibutuhna nang sapa bae. Di kalangan awam dibutuhkan, di kalangan raja, di kalangan pemerintah dibutuhkan. Ya, semua orang butuh sama ilmu. Nah, makanya ada sebuah syair mengatakan, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Ari kepengin duwe ilmu ngaji. Falaisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada orang lahir langsung alim. Ada bayi alim langsung hafal Quran, hafal alfiyah, hafal ngerti ilmu fikih. Ada? Tidak ada. Nggak pernah ada. Orang ngarep-ngarep ilmu laduni ini salahnya anak pondok kadang itu. Saya mau khidmah sajalah, tidak usah ta'lim. Terus khidmah itu jadi orang alim. Tidak ada. Dapat barokah, iya. Kalau dapat barokah, iya. Saya akui kalau dapat barokah, iya. Antum dapat barokah. Pondok tempatnya thalibul ilm, tempatnya santri ngaji, antum bersihkan, ini jelas ada berkahnya. Afdhalul makanul ilm, tempat terbaik itu tempat di situ dikaji ilmu. Ya, dan tempat terjelek tempat yu'bad min dunillah, di mana Tuhan selain Allah disembah. Antum bersihkan, ya jelas antum dapat barokahnya. Tapi ilmu, ya ndak ada, jangan ngarep ilmu. Potongan orang salah duninan lah zaman saiki orang usah ngarepna ilmu laduni wis. Berhayal orang mau dapat ilmu laduni ini zaman saiki. Potongannya belaka. Potongannya tok wis ora usah ilmu laduni, potongannya aja ndak ada. Ilmu laduni duha jadi tinggal, witir ditinggal laduni gundulmu. Ta'allam, falaisal mar'u yuladu aliman. Belajar, ta'lim, ngaji. Tidak ada orang lahir dalam keadaan ilmu. Ya, fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada, an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Orang alim itu akan tetap hidup dan ilmunya akan tetap dikenang. Ya, sekalipun di kalangan keluarganya sendiri akan dikenang. Oh, bapak saya dulu ngajari saya begini. Dikenang ilmunya. Ya. Waliyadzubillah, kalau yang dikenang kebodohannya bapaknya aku gobloknya pormian. Nah, ada kan? Anak begitu ada. Waliyadzubillah, itu jangan. Ngaji. Ya. Diakui khidmah itu ya ada barokahnya. Bikin pengajian umum, sound system ini jelas ada barokahnya. Tapi ngaji jangan cuma khidmah. Itu berkah, antum dapat khairun minad dunya wa ma fiha. Antum mempersiapkan orang bisa datang ke tempat ilmu, ya, taklimnya tenang, ini bersih-bersih. Khairun minad dunya wa ma fiha. Menjadi sebab orang datang
mau taklim. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi duduk seperti ini juga antum. Ngaji. Iya. Ngaji supaya dapat ilmu, jangan cuma pengawalan ngaji ora. Bikin jadi panitia pengajian tapi ngaji ndak, ngaji. Ya ini kan supaya kenapa kok diadakan kajian subuh begini, ada Sa'adatud Darain itu kan supaya panitia pengajian itu yang bikin pengajian kan antum tuh, Al Khair ada itu. Supaya pada ngaji. Karena di waktu antum itu kan ndak ngaji, sibuk sama snack, sibuk sama nasi cokot dan lain sebagainya kan. Nah, itu. Paham, insyaallah. Wallahu a'lam.